Tahukah kamu bangunan apa yang berada di belakang siswa tersebut? Bangunan ini dikenal dengan nama piramida. Bangunan ini merupakan landmark dari negara Mesir. Lalu, pernahkah kamu membayangkan berapa besar sudut dari piramida tersebut? Agar memahami materi ini dengan lebih jelas, simak video ini sampai selesai. Adapun materi dalam pembahasan kali ini adalah trigonometri dalam segi. Adapun manfaat dari mempelajari materi ini adalah agar kita tahu sudut dari ketinggian sebuah tebing tanpa harus memanjatnya dan lebar dari sebuah sungai tanpa harus menyeberanginya. Nah, adapun segitiga yang akan kita bahas adalah segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya bernilai 90 derajat. Sisi yang berhadapan tepat di depan segitiga siku-siku ini, sudut siku-sikunya disebut sisi miring. Dan sisi di depan dan sisi di samping sudut. Apabila di sini terdapat sudut alfa, maka sisi samping sudutnya adalah ini ya, di samping. Dan tepat di depan sudut dari alfa ini disebut sisi depan sudut. Adapun keseluruhan besar sudut dari sebuah segitiga haruslah 180 derajat. Hubungan segitiga dan trigonometri dipaparkan dalam rumus berikut. Apabila ingin mencari besar sudut alfa, dapat ditentukan dengan rumus sinus, kosinus, dan tangen. Jika menggunakan rumus sinus, maka kita dapat menggunakan sisi depan yang dibagi dengan sisi miring. Apabila kita ingin mencari cos alfa, kita dapat mencarinya dengan sisi samping dibagi dengan sisi miring. Nah, untuk tangen, ini bisa digunakan sisi depan per sisi samping. Atau dengan kata lain, sinus alfa dibagi dengan kosinus alfa. Agar mempermudah penggunaan rumus, dikenal istilah sidemi. Untuk cos alfa biasanya kosami. Dan tangen tadesa. Jadi kita dapat mudah menggunakan rumus dengan mengingat istilah-istilah tersebut. Simbol dari perbandingan trigonometri dan kuadrannya dipaparkan dalam tabel berikut. Jadi, dalam sebuah lingkaran itu kan terdapat 360 derajat ya. Dibagi dalam kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Apabila sin ini sama simbolnya dengan kosek. Cos sama simbolnya dengan sekan. Dan tangen sama simbolnya dengan kotangan. Jadi, dia saling berpasangan. Adapun nilai dari besaran sudut untuk sinus, kosinus, tangen, dan seterusnya, untuk sudut-sudut istimewa dipaparkan dalam tabel berikut. Ya. Yang berwarna sama memiliki nilai yang sama, seperti sin 0 memiliki nilai yang sama dengan sin 90. Dan ini juga bersifat berkebalikan. Jadi sinus kebalikan dari kosinus. Apabila sinus 0 adalah 0, maka kosinus 90 adalah 0. Apabila sinus 90 adalah 1, maka kosinus 0 adalah 1. Begitu juga dengan yang lainnya. Apakah masih ada yang bingung? Mari kita lihat contoh berikut. Nah, perhatikan segitiga berikut ini. Jadi ada sebuah segitiga ABC dengan sudut theta berada di C. Nah, tetanya ini besarnya adalah 90 derajat dan AC atau sisi miringnya adalah 20. Yang diminta adalah AB, sisi AB. Sisi AB ini adalah sisi di depan sudut. Maka kita punya sudutnya, sisi miring, dan sisi di depan
sudut. Bagaimana cara menyelesaikan soalan tersebut? Ingat, kita memiliki besar sudut 30 derajat dan sisi miring sebesar 20, dan yang ditanya adalah sisi di depan sudut. Kita miliki sisi depan, sisi miring, dan besaran sebuah sudut. Ingat, si demi sin sama dengan depan per miring. Maka kita bisa menggunakan rumus sin. Jadi, sin theta sama dengan depan per miring ya. Kita sudah tahu sin theta itu 30 derajat. Berarti sin 30 derajat sama dengan sisi depan adalah yang ditanyakan. Maka AB sama dengan AB per 20. Lalu sin 30 berdasarkan tabel yang sudah dipaparkan tadi bernilai setengah. Kemudian sama dengan AB per 20. Jadi AB sama dengan 20 per 2 atau sama dengan 10. Maka sisi di depan sudutnya ini senilai 10. Itu tadi pemaparan tentang materi trigonometri dalam segitiga melalui rumus dan contoh soal yang telah saya berikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe video terbaru saya, dan nantikan video selanjutnya.